Saya mau sharing tentang pertobatan dan ini adalah subtema daripada saya. Ya, bagaimana hidup dalam jalannya Tuhan. Terambil dari Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat ke-20. Kita mungkin bisa baca sama-sama ya, satu ayat aja. Di situ juga ada ya. Oke, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Lewat nas ini kita akan belajar 3 hal. Ya, yang pertama bahwa hidup bagi Kristus, yang kedua selalu bagi Kristus, yang terakhir sampai mati bagi Kristus. Ya, bagaimana hidup dalam pertobatan? Yang pertama, hidup bagi Kristus, selalu bagi Kristus, dan sampai mati bagi Kristus. Nah, latar belakang dari nats ini adalah bahwa Paulus itu seorang pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dia nggak pentingin lagi hidupnya, tapi yang terpenting dalam hidupnya adalah bagaimana dia mengabarkan tentang keselamatan bagi dunia. Ya, satu kali Paulus pernah mau berjalan ke satu kota, lalu sahabat-sahabatnya bilang jangan ke kota itu karena kalau kamu ke kota itu kamu mati nanti. Kamu dibunuh karena lagi dikejar-kejar mau ditangkap. Jadi kekristenan pada masa awal-awal disebutnya purba, masa purba, jadi gereja mula-mula, itu kekristenan bukan sesuatu yang gampang. Ya, bukan sesuatu yang gampang. Jadi orang Kristen itu kenapa disebut Kristen? Latar belakangnya kenapa disebut Kristen? Karena mereka mirip Yesus. Jadi kata-kata Kristen itu sebetulnya kataan. Ya, bully. Ya, kata-kata bully. Kristen lu mirip Yesus. Dan Yesus pada masa itu adalah pribadi yang dihukum mati disalib. Orang yang dihukum mati disalib pada masa itu adalah orang-orang yang punya kejahatan sangat keji. Makanya disalibkan. Nah, pemimpinnya disalib mati, maka pengikutnya sebut Kristen. Kristen itu kataan, mirip Yesus, mirip Yesus, mirip Yesus. Sampai hari ini kita sebut Kristen diri kita. Ya, sebetulnya itu awalnya lahir dari sebuah kataan, yang ngatain, ngebully gitu. Nah, Paulus ini pribadi yang ngejar-ngejar orang Kristen, satu hari dia tangkap sampai dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Waktu dibilang kamu jangan ke sana, nanti kalau ke sana kamu ditangkap. Paulus bilang gini, hidup bagi kru, kalau aku hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, sebuah keuntungan, kata dia gitu. Jadi kalau dia hidup, dia mau produktif buat Tuhan. Kalau mati, keuntungan. Karena apa? Dia terima mahkota kemuliaan. Keren banget. Nah, hari ini saya mau sharing ya tadi ayat ini dari perkataan Paulus tentang 3 hal. Yang pertama, hidup bagi Kristus. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup bagi Kristus. Nah, miliki prinsip hidup bagi Kristus. Hidup kita ini adalah beritanya. Hidup kita ini ada berita bagi kerajaan Allah. Orang dunia nggak baca Alkitab. Orang dunia nggak dengar khotbah. Tapi orang dunia lihat hidup kita. Apakah hidup kita menjadi berita kerajaan Allah, berita kesukaan bagi semua orang? Hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus juga bicara begini, dimanapun kita berada, kita menegakkan Injil kerajaan Allah. Ya, di sekolah, di kampus, di kantor, di rumah, dimanapun kita berada, kita menegakkan Injil kerajaan Allah. Itu hidup bagi Kristus. Kekristenan bukan sekedar belajar nyanyi. Kekristenan bukan sekedar makin hari makin pintar bernyanyi. Kekristenan bukan sekedar makin hari makin pintar Alkitab, lalu pintar berkhotbah, bukan. Tetapi bagaimana hidup itu adalah mempraktekkan Injil kerajaan Allah. Amanat Agung itu bicaranya begini loh. Jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ya, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi gurunya Tuhan Yesus, kita murid-muridnya yang memuridkan juga. Bawa orang untuk dimuridkan. Ya, kita jadi senior lah gitu. Lalu apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Kata-kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu adalah bagaimana Kristus udah hidupnya jadi berita bagi murid-muridnya. Dia sudah mencontohkan bagaimana hidup yang penuh kasih, mengorbankan dirinya bagi semua orang untuk penebusan. Mempraktekkan kasih. Nah, hidup kita harus menjadi berita seperti itu. Kita harus mahir mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sehingga orang bisa merasakan Kristus lewat hidup kita.
Amin. Ya, orang dunia sekali lagi itu sangat perlu kabar berita dari kita. Nah, kalau kita jadi Kristen hanya dalam gereja, ini repot. Tapi kita harus jadi Kristen di mana kita berada. Amin. Dalam kita menyelenggarakan hidup kita setiap hari, kita harus meninggikan Tuhan, memenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita misalnya punya perselisihan sama orang, waktu kita berselisih sama orang, lalu kita merenung, apakah Tuhan dipermuliakan? Kita ambil keputusan supaya Tuhan dipermuliakan. Kita mengampuni atau kita minta ampun, rendahkan diri, ya. Kita melakukan firman Tuhan, itu Tuhan dipermuliakan. Itu hidup dalam pertobatan namanya. Amin. Ya, bagaimana Tuhan dimenangkan dalam setiap arena pertandingan mental kita. Ya, dalam setiap arena pertandingan mental kita, Tuhan kita menangkan. Ada orang susah, kita bisa tolong dia enggak? Teman-teman kita ajak dugem. Nah, keputusan kita apa? Ya, Tuhan kita menangkan apa enggak? Itu hidup dalam pertobatan. Ketika Tuhan selalu kita menangkan dalam kehidupan kita, itulah namanya hidup bagi Kristus. Ya, belajar. Saya melihat bahwa ada beberapa macam orang Kristen. Yang paling banyak orang Kristen adalah Kristen seremonial. Kristen seremonial adalah Kristen yang rajin beribadah, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Ada Kristen identitas, sebatas KTP aja, ada juga. Tapi yang Tuhan mau, kita jadi Kristen yang pintar mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Kalau Kristen seremonial, dia nggak nakutin buat kerajaan kegelapan, nggak nakutin buat iblis. Juga nggak ada dampak. Hanya pintar bernyanyi, kalau lagi marah dia marah, kalau kita tersinggung dia tersinggung, ya, egonya tetap jalan terus, tidak ada pertumbuhan. Kalau ini Kristen KTP ya, cuma KTP doang. Ya, tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita jadi Kristen yang pandai melakukan firman. Ada 4M ya, ada 4M. Yang pertama adalah kita menerima firman. Nah, kekristenan atau menjadi murid, kita menjadi berakar ketika kita mempraktikkan 4M ini. Ya, pertama kita menerima firman. Waktu kita menerima firman, langkah kedua yang paling penting, paling krusial adalah kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya, misalnya kasih, kita terapkan dalam kehidupan kita. Waktu kita menerapkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menuai manfaatnya. Nah, baru kita akan meneruskannya kepada orang lain. Amin. Sekali lagi ya, menerima, menerapkannya, menuai manfaatnya, dan meneruskan kepada orang lain. Banyak orang menerima, lalu meneruskannya. Jadi dia tidak melakukan langkah yang kedua. Kalau dia menghilangkan langkah kedua, maka langkah ketiga juga hilang. Ya, menerima, menerapkannya, menuai manfaatnya, meneruskannya kepada orang lain. Contoh, ya, untuk jadi orang sukses itu, pondasinya adalah kita harus jadi orang benar. Ya, kata firman Tuhan begini, berbahagialah engkau, ya, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka engkau akan seperti pohon di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, bla 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 bla. Itu maksudnya apa? Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ulangan 28 juga bilang gitu. Berbahagialah ya engkau mendengar dan melakukan. Jika engkau baik-baik mendengar dan melakukan, maka segala berkat ini akan menjadi milikmu. Nah, kalau orang mendengar dan melakukan firman Tuhan, pasti orang itu jadi orang benar. Setuju nggak? Ya. Nah, saya mau kasih tahu, sederhananya aja gini. Orang benar itu tidak akan pernah dibiarkan oleh sahabatnya menderita. Setuju nggak? Orang benar tidak akan pernah dibiarkan oleh sahabatnya nganggur. Nganggur aja sebentar. Nganggur ya? Nggak lagi nggak kerja ya? Buru-buru cari kerjaan. Lagi susah, buru-buru ditolong. Tapi kalau orang nggak benar, lagi susah, banyak yang ngomong gini, rasain, biar dia belajar. Gitu. Betul ya? Nah, jadi kita penting untuk menegakkan kerajaan Allah. Ada berkat di situ. Jadi yang pertama, bahwa kita harus menegakkan Injil kerajaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, makna daripada perkataan Paulus yang kedua adalah hidup selalu bagi Kristus. Hidup selalu bagi Kristus bicara begini, dimanapun, kapanpun, tegakkan Injil kerajaan Allah.
Dalam keadaan apapun, tegakkan Injil kerajaan Allah. Menangkan selalu Tuhan. Menangkan selalu maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hidup dalam pertobatan. Selalu. Jadi yang pertama memilih untuk menegakkan Injil kerajaan Allah. Yang kedua, memilih. Yang kedua, untuk selalu memilih. Dimanapun selalu memilih. Gitu. Kita kalau hidup benar setahun agak susah. Sangat susah malah ya. Kalau hidup benar sebulan, susah tapi masih bisa. Kalau hidup benar seminggu, bisa, tapi masih susah juga. Ya, adalah ya susah. Tapi kalau benar sehari, agak bisa, lebih gampang ya daripada benar sebulan kan. Udahlah. Jadi day by day hidup yang benar bagi Tuhan. Pilih terus menangin Tuhan. Pilih menangin Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, orang yang menegakkan Injil kerajaan Allah, memenangkan Tuhan selalu, pasti dimenangkan oleh Tuhan. Katakan amin yang ngerti. Orang yang menangin Tuhan pasti dimenangin sama Tuhan. Di mana kita berada selalu, mau kepepet selalu. Misalnya nih naik motor mau mobil, pepet-pepetan gitu. Udah ngalah aja. Ya, yang menang tuh yang ngalah. Yang menang tuh yang ngalah, kita ngalah aja. Kita ngalah aja. Positif aja. Positif aja. Ya, disalib udah positif aja. Saya punya cerita sedih ya, ingat sekali saya. Rumah saya kan di Bekasi. Jadi dulu waktu istri saya masih hidup, udah meninggal istri saya, itu berobatnya ke Siloam Semanggi. Jadi saya dari Bekasi arah Panina naik tol Jor. Jadi dari arah Cakung, terus ke Priok ke sini. Istri saya baru keluar rumah sakit, terus tiba-tiba kolap istri saya, drop. Saya harus bawa dia ke rumah sakit. Jadi pagi-pagi saya bawa istri saya ke rumah sakit pakai mobil. Itu lampu saya nyalain, lampu gede saya nyalain, lampu besar saya nyalain, pagi-pagi nyalain semua. Terus lampu hazard saya nyala, kedip-kedip nyala. Ya terus saya sering klakson jalan. Karena istri saya udah gitu. Itu banyak mobil yang mepet saya loh. Saya nggak dikasih jalan loh. Sampai ada satu bus itu mepet, benar-benar mepet saya. Saya klakson mepet terus, nggak dikasih gitu. Sampai saya akhirnya buka kaca, saya nangis loh. Saya nangis buka kaca, saya bilang. Saya tunjuk. Istri saya sakit Pak, saya butuh ke rumah sakit. Sampai sedih gitu. Saya nangis loh. Istri samping saya. Pak, istri saya sakit Pak gitu. Itu bis langsung minggir. Kayaknya penumpangnya satu bis marahin dia kali, marahin supir kan. Iya kan? Gitu. Tapi saya sedih banget loh. Dari mulai Bekasi, dari Cakung, itu banyak yang mepet-mepet saya nggak dikasih jalan. Nggak dikasih. Jadi kita kalau ada mobil gitu-gitu kasih aja. Soal dia bohong-bohong terserah. Ya, tapi kita anak Tuhan berperilaku, kita menangkan Tuhan. Amin. Jangan belum tahu gue nih, siapa dia nih? Mepet gue pepet lagi nih gitu. Lo anak Allah tahu? Anak Allah menunjukkan kasih. Amin. Jangan belum tahu gue nih. Tahu apanya? Ya, anak Allah menunjukkan kasih. Coba bayangin kalau orang yang buru-buru tuh ternyata seperti saya keadaannya. Wah, sedih banget loh. Itu kalau saya begitu, pas mulut saya ngutuk itu manjur itu. Betul nggak? Kan orang yang kepepet tuh besar kuasanya loh doanya. Cuman saya nggak mau ngutuk-ngutukin orang. Nggak boleh. Ya, dimanapun kita berada, menangkan Allah. Itu hidup dalam pertobatan. Lagi pacaran, menangin Allah. Ya, pacaran di tempat yang terang. Karena kita anak terang. Amin. Pacaran di tempat yang rame. Jangan dua-duaan, bahaya. Amin. Enggak amin ya, susah ya rada amin ya. Amin. Oh, yang tua amin tuh ya. Karena yang tua khawatir. Tegakkan Injil kerajaan Allah dimanapun dan kapanpun. Itu yang kedua. Yang pertama kita milih, yang kedua kita tegakkan dimanapun kita berada. Menangin Tuhan terus. Menangin Tuhan terus. Dalam setiap keadaan menangin Tuhan terus. Senangkan Tuhan terus. Kristen itu, jadi orang Kristen itu, ya, kan kataan tadi saya bilang, dibully, Kristen, karena mirip Yesus. Jadi orang Kristen mula-mula dikatain karena gaya hidupnya mirip Yesus. Kalau kita dikatain orang Kristen, sekarang Kristen, karena kita ke gereja. Gaya hidupnya belum tentu mirip Yesus. Orang Kristen mula-mula berani berkorban bagi Yesus. Orang Kristen mula-mula berani mati bagi Yesus. Kalau sekarang kebanyakan berani kaya buat Yesus, bagi Yesus. Berani senang, bukan berani susah. Saya pernah
ngomong satu mobil gitu. Jadi Kristen itu kita harus berani susah buat Tuhan, berani mati buat Tuhan. Terus ada adik rohani saya protes. Kalau gitu kok, buat apa jadi Kristen kalau susah? Oh saya diam aja deh. Ya, beda teologi, panjang ceritanya nih. Saya diam aja. Saudara, adik-adik sekalian, perjanjian baru kalau kita lihat perjanjian baru, hampir tidak satu ayat pun bicara tentang berkat secara signifikan. Perjanjian baru ya. Perjanjian baru tidak ada satu ayat pun, hampir tidak ada satu ayat pun yang menjanjikan tentang kekayaan secara jasmani, hampir nggak ada. Saudara sebut ayatnya, saya terangin coba. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu ayat bicara keselamatan. Itu ayat bicara jemaat mula-mula dianiaya. Baca konteksnya secara pasti. Itu bicara tentang kekekalan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu bicara apa? Penganiayaan. Janji nanti kalau lu mati, kalau kamu mati, kamu akan diam bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Itu janjinya. Ada janji ketenangan nanti. Soal nanti kita pakai ayat itu tentang tentang berkat secara jasmani, boleh nggak? Boleh, karena Tuhan juga memberkati kita secara jasmani. Amin. Tetapi pesan dari perjanjian baru itu rata-rata bicara apa? Hidup kudus, berani mati buat Tuhan, sebarkan Injil, itu aja. Sabar dalam penderitaan, begitu aja ceritanya. Biarlah roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Itu bicara tentang penganiayaan juga. Jemaat lagi dianiaya, dikasih motivasi. Jemaat dianiaya, kasih motivasi. Itu hampir nggak ada bicara tentang kekayaan. Ya, tapi Tuhan kita lah Tuhan pemelihara. Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita menangkan Tuhan. Lagi pacaran, lagi kerja, amin. Ya kerja jangan nyuri. Gitu. Misalnya ada uang bensin dalam pertobatan ya, jangan nyuri. Kemarin saya jalan sama teman saya, dia ngisi bensin, ngisi solar. Saya bilang tanggung amat ngisi solar, penuhin aja. Enggak kok, ini saya kan besok ada 2 kali meeting ke Serpong, ke BSD 2 kali meeting. Saya harus jadi pembicara seminar di 2 kali meeting mewakili perusahaan. Jadi saya cukup isi sesuai dengan kebutuhan saya. Karena nanti bonnya klaim ke kantor. Kalau lebih itu korupsi kok, dia bilang. Kalau buat saya kan penuhin aja ya gitu ya. Oh, ceritanya lain. Luar biasa, kagum juga saya. Ya padahal kalau misalnya isi 200.000 terus isi 300.000, kan kantor juga nggak nanya-nanya. Apalagi seminar besar ya. Yang dengar orang-orang besar, setingkat dirijen yang dengar. Setingkat direktur nasional yang dengar. Dia nggak mau. Nggak mau dia. Padahal dia punya hak untuk dia privilege, maksudnya untuk naik taksi bisa. Dia boleh naik taksi. Bayangin kalau dari Bekasi dia naik taksi ke BSD itu bisa 400.000, 300.000, sama tolnya bisa 500.000 kali ya. Pulang pergi 1 juta. Tapi dia nggak isi bensin secukupnya, isi bahan bakar secukupnya. Itu menegakkan Injil kerajaan Allah. Di saat kepepet punya kesempatan perkaya diri, dia nggak mau. Itu keren. Amin. Ya, jangan kesempatan nih gitu. Ada di perusahaan anak saya, di perusahaan menantu saya, ya, kehilangan minyak 40 karton, 45 karton beberapa. Itu nggak tahu hilang minyak itu, karena anak saya kan perusahaan pameran. Lalu begitu hilang minyaknya, yang protes itu adalah orang yang sponsor. Minyak saya mana gitu, buat demonstrasi, kan pameran food ya, food industry. Nanti yang demo itu ada Chef Juna, Chef apa terkenal, yang paling terkenal Chef Juna. Nah yang punya produk itu kan ngasih produk ya, terus ngasih apa, supaya produk dipakai kan. Dilihat nggak ada produknya, protes. Ternyata curi sama karyawannya. Dicuri corporate. Ada 3 atau 4 orang yang mencuri. Salah satunya adalah WL gereja terkenal. Iya, kaget saya. Ganteng anaknya. Yang nyuri siapa? Dia jadi kepalanya dia lagi. Yang jadi WL lagi jadi kepalanya. Bayangin loh, nyolong minyak 45 karton. Malu ya minyak gorengnya. Kayak kagak kan? Lalu salah satu yang diajak maling, yang diajak mencuri itu, salah satunya, istrinya lagi pembukaan 3 mau melahirkan. WA-nya dikasih ke grup keluarga. Bu tolong bu, kayak ke anak saya ya. Bu tolong bu, saya butuh banget si A, misalnya si Daniel lah gitu namanya. Ada Daniel nggak di sini? Ya, umpamalah Daniel gitu ya. Oh iya, ada. Misalnya ya, misalnya siapalah ya, si A lah gitu.
Tolong Bu, saya butuh dia Bu, saya bukan 3 Bu, gini-gini, saya mau ke rumah sakit gitu. Bayangin. Saya sedih banget ya. Lalu tangkep, 3 hari dikeluarin lagi sama menantu saya dikeluarin. 3 hari tangkep dikeluarin. Dikeluarin. Ya mereka berterima kasih lah. Cuman maksud saya gini. Pinter nyanyi, tapi nggak pinter hidup. Lebih penting mana? Kalau saya lebih milih nggak pinter nyanyi, tapi lebih penting hidup. Amin. Ya, waktu Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, ya penyembah itu bukan bicara pinter nyanyi aja, tapi bagaimana dia bisa mempersembahkan seluruh kehidupan dia buat Tuhan. Karena persembahan yang hidup yang benar adalah mempersembahkan 24 jam hidup dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu hidup pertobatan, hidup keren. WL loh, suaranya bagus loh. Keren banget, ganteng lagi. Maling. Sedih ya kita ya. Kristen seremoni. Penting untuk kita jadi Kristen yang pintar mempraktikkan firman. Amin. Saya nggak sinis sama para pemuji, enggak. Ya jangan salah ya. Saya nggak sinis memuji. Memuji Tuhan tuh keren luar biasa sekali. Tapi jago hidup lebih penting. Makanya terapkan firman dalam kehidupan kita. Paling penting nerapin firman. Ya tadi saya sharing habis khotbah pagi, tadi ada suami istri sharing sama saya. Saya bilang gini, karunia, ya lu ganteng, lu punya pendidikan akademis yang bagus, ya S1, S2, lalu nilainya bagus, itu karunia. Terus ganteng, cakep, enak dilihat misalnya gitu ya, kulitnya putih lah, pinter nyanyi lah, pinter ngomong lah, itu karunia semua. Kaya lah, punya duit lah, apa sih, itu karunia semua. Itu bisa bawa angkat kita tinggi, naik. Ya, tapi karakter itu seperti pondasi. Kalau karunianya gede, bagus, gede banget. Tapi pondasinya rapuh, rubuh. Betul? Karunia bisa angkat kita naik tinggi, tapi mempertahankannya adalah karakter. Amin. Ya, saya bilang sekarang begini aja. Kalau kamu dengar firman Tuhan, hai suami-suami, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Waktu kamu mengasihi istri kamu dengan sungguh-sungguh, maka rumah tangga kamu better. Anak kamu juga better. Kenapa bisa begitu? Iya, karena anak tidak selalu melakukan apa yang kita nasihati, orang tua nasihati, tapi anak selalu melakukan apa yang orang tua lakukan. Dia lihat papanya mencintai mamanya, mamanya mencintai anaknya, mamanya mencintai suaminya, mencintai papinya maksudnya gitu. Ya maka anak hidup dalam kasih, dia pintar memperhatikan kasih, karena dia lihat teladan yang bagus. Tapi kalau papanya tukang selingkuh, kelar hidupnya. Betul ya? Kelar rumah tangganya. Makanya ketika Tuhan perintahkan kita melakukan firman Tuhan, itu untungnya di kita, bukan di Tuhan. Waktu Tuhan memerintahkan segala sesuatu sama kita, selalu yang untung itu kita, bukan Tuhan. Jangan curigain Tuhan. Ada 1000 orang memuji Tuhan, apakah kemuliaan Tuhan bertambah? Tidak. Karena Tuhan kemuliaannya absolut, sempurna. Ada 1 juta orang memuji Tuhan, apakah Tuhan kemuliaan bertambah? Enggak juga. Ada 1 juta orang menghujat Tuhan, apakah kemuliaan Tuhan berkurang? Enggak juga. Paham maksudnya? Jadi waktu Tuhan memerintahkan kita, maka yang untung adalah kita. Jadi penting untuk menegapkan izin kerajaan Allah dimanapun kita berada, karena itu penting buat kita, untung buat kita. Jadi yang pertama, ya, bagaimana kita hidup jalan Tuhan, yang pertama adalah seperti Paulus, hidup bagi Kristus. Yang kedua, selalu hidup bagi Kristus. Dimanapun, kapanpun, bagi Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, sampai mati bagi Kristus. Amin. Kalau 1 hari bagi Kristus, 2 hari bagi Kristus, 3 hari bagi, sampai mati bagi Kristus. Saya dulu datang ke Jakarta tahun 87. Saya lahir di Jakarta, besar di Lampung. Tamat SMA, beli formulir aja nggak bisa. Boro-boro mau kuliah, beli formulir aja nggak bisa. Papa saya dalam keadaan sakit, saya orang miskin. Saya ke Jakarta jadi sales, dikasih sama papa saya 5.000, sisa 180 rupiah. Saya ke Jakarta, kadang makan, kadang enggak. Kadang makan, kadang enggak. Tapi saya langsung cari gereja, saya bergereja. Jadi guru sekolah minggu, melayani Tuhan. Ya, akhirnya bisa kuliah, kan kerja kan bisa kuliah. Bisa sampai hari ini jadi pendeta, bisa menikah, bisa bantu orang tua gitu. Hidup takut akan Tuhan, terus dipimpin sama Tuhan. Nggak mimpi jadi pengkhotbah, nggak mimpi jadi pendeta. Kita orang miskin, orang bodoh,
ya hidupnya minder, tapi hari ini bisa motivasi orang. Itu luar biasa. Itu berkat, itu berkat. Saya orang miskin, jadiin saya pendeta. Saya bisa menikah, punya usaha, punya rumah, punya mobil. Itu berkat, benar itu berkat. Bisa kuliah, berkat. Kalau ada orang sakit, lalu tidak tersembuhkan, lalu dia berdoa, Tuhan sembuhin dia. Itu berkat, itu berkat. Tapi saya mau bilang, itu bukan yang termulia. Berkat yang termulia adalah mahkota kemuliaan. Amin. Berkat yang paling besar dan paling mulia adalah mahkota kemuliaan dalam kehidupan kita. Percuma saya jadi pendeta, percuma saya punya rumah, punya mobil, punya gelar, percuma kalau saya nggak dapat mahkota kemuliaan. Amin. Betul ya? Jadi yang terakhir adalah sampai mati bagi Kristus. Karena itu berkat yang terbesar bagi kehidupan kita. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Ya. Demikian saya sharing tentang pertobatan dengan subtema hidup dalam jalannya Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita hidup dalam jalan Tuhan menurut Nats daripada Galatia 2 ayat 20. Hidup bagi Tuhan, selalu bagi Tuhan, dan sampai akhir hayat bagi Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Ya, kita berdoa ya. Sahabat sekalian, banyak sekali penderitaan-penderitaan kita yang kita alami akibat kebodohan kita sendiri. Daripada kita tidak menuruti firman Tuhan. Ulangan 28 itu bicara berkat dan kutuk. Firman Tuhan bilang begini, jika kau baik-baik mendengarkan perkataanku dan melakukannya, maka segala berkat ini akan menjadi milikmu. Disebutkan, diberkatilah engkau di kota, diberkati, seluruh kehidupan kita diberkati. Lalu lebih lanjut firman ini bilang begini, tetapi jika engkau tidak mendengarkan firmanku dan tidak melakukannya, maka segala kutuk ini akan menjadi milikmu. Saudara bila bisa memilih hidup yang diberkati atau hidup yang dikutuki, itu adalah pilihan ada tanganmu. Kau bisa milih sekarang. Hidup dalam Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Engkau mengikuti jalan Tuhan. Tuhan bilang bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh pengharapan. Kau akan terus naik, bukannya turun, jadi kepala bukan ekor. Hari ini, ambil satu keputusan yang baik. Perbaiki hidupmu. Buat keputusan untuk hidup dalam pertobatan. Keselamatan itu emang gratis. Tetapi punya harga yang sangat besar sekali. Dan punya arti yang sangat besar sekali. Percuma hari ini kalaupun kau memiliki banyak harta. Kalau kau kehilangan harta yang kekal, yaitu keselamatan. Ya Rabasakara Masakara. Oh Rabasikara Masakara. Mari berdoa. Mari berdoa. Keputusanmu hari ini menentukan hidupmu ke depan nanti. Orang lain gak tahu hidupmu, tapi engkau dan Tuhan tahu bagaimana hidupmu. Mari ambil keputusan yang tepat. Kalau engkau hari ini hidup dalam dosa, engkau punya keterikatan dengan dosa, ambil keputusan, putuskan itu. Jangan bilang gak bisa. Mungkin kau gak bisa, tapi ada Roh Kudus yang bisa memampukan engkau. Cukup kau bilang gini, Tuhan aku gak bisa, tapi ku percaya engkau mampu Tuhan memutuskan aku dengan ikatan ini.
maka Tuhan akan melepaskan kau dari ikatan dosa itu. Mari. Ini anak-anakmu Tuhan, adik-adikku Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Masa depannya Tuhan, kehidupan hari ini, Engkau yang mendengar doa kami. Demi mendengar firman-Mu Tuhan hari ini, seperti Paulus Tuhan, kami mau ambil keputusan memilih untuk hidup dalam Tuhan, memilih selalu dan kapanpun memenangkan kerajaan-Mu, dan kami akan pegang kerajaan-Mu sampai akhir hayat kami. Karena kami tahu hidup satu kali, sesudah itu mati. Bagaimana cara kami hidup, bagaimana kami cara mati. Kami mau hidup dalam Tuhan, supaya kami mati dalam Tuhan. Aku berkati anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kalau ada ikatan-ikatan dosa Tuhan, dilepaskan demi nama Yesus. Terputus. Ikatan-ikatan dosa terputus dalam nama Yesus. Kiranya damai sejahtera daripada Allah, urapan yang baru turun atasmu. Di dalam nama Yesus, penuh dengan urapan Allah. Hidup dalam jalan Tuhan, menjadi orang-orang hebat, menjadi terang bagi dunia, menjadi shalom dimanapun kau berada. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan berkati.